Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Selamat pagi ibu-ibu, bapak-bapak, kakak-kakak, adik-adik sekalian. Yang saya hormati penyelenggara acara SpaceX 2024 yang penuh cinta dan kehangatan ini, Ibu Sri Hartati Sutowo, Ibu Zara Bida Sutowo, Ibu Zafnura Pingkan Sutowo, Ibu Nurul Luntungan. Para pembicara dan pengisi acara yang akan memberikan materi dan pengetahuan yang sangat penting dan bermanfaat dalam 2 hari ini. Adik-adik dan semua yang berbahagia dan membawa keceriaan, serta seluruh undangan yang saya hormati. Mendapatkan pendidikan yang optimal dan memperoleh kesempatan untuk mengembangkan bakat adalah hak semua anak. Semua anak, terlepas dari latar belakang sosial budaya ataupun kondisi fisiknya. Hari ini saya ingin bertanya sebentar, kalau boleh. Di sini kakak-kakak, ibu bapak sekalian, siapa yang dalam keluarganya memiliki atau mengenal anak yang berkebutuhan khusus? Dan siapa yang mungkin tidak dalam keluarganya tapi mengenal keluarga atau anak-anak yang mempunyai kebutuhan khusus? Tadi saya sempat bicara sebentar dengan Pak Menkes dan beliau bilang banyak sekali ya ternyata di sekitar kita anak-anak yang mempunyai kebutuhan khusus. Dan saya bilang iya Pak, itu yang ketahuan, yang kita tahu, yang kita tidak tahu, tidak menyadari itu justru lebih banyak lagi. Sehingga apa yang kita lakukan sekarang di hari ini dengan acara SpaceX adalah satu acara yang sangat penting dan akan sangat-sangat bermanfaat bagi anak-anak kita nantinya. Saya mau mengangkat mungkin satu sosok yang sudah banyak kita semua kenal, yaitu Putri Aryani. Putri Aryani itu sedang sangat-sangat terkenal karena dia berhasil mengharumkan nama Indonesia di ajang internasional. Dengan kekurangannya dan mengalami kebutaan sejak bayi, dia memiliki suatu kondisi fisik yang mungkin membatasi aktivitasnya. Tapi kondisi ini tidak menyurutkan tekadnya dan dengan dukungan orang tuanya yang luar biasa, dia tetap bisa meraih mimpinya dan mengoptimalkan bakatnya. Sehingga hari ini tidak hanya dia membanggakan keluarganya, tapi kita di seluruh Indonesia. Potensinya yang berkembang dan prestasi yang diraih ini sangat membanggakan. Tapi di saat yang sama kita sebagai pemangku kepentingan juga sadar bahwa mayoritas dari semua anak-anak itu tidak memiliki kesempatan yang sama, bahkan mereka tidak memiliki dukungan yang sama dari keluarganya. Baik itu dari diterima kondisinya, dibantu, didukung, dikuatkan gitu ya dalam perkembangannya. Ini adalah sesuatu yang sangat umum dan rata-rata terjadi bagi anak-anak di Indonesia yang memiliki kebutuhan khusus. Beberapa problem atau tantangan yang sangat menantang dan ini yang kami ketahui sampai saat ini. Yang pertama adalah anak berkebutuhan khusus masih memiliki stigma bahwa mereka tidak punya kemampuan untuk belajar dan bekerja karena kekurangan itu tidak dimengerti. Anak-anak kebutuhan khusus adalah kelompok minoritas yang mengalami kekerasan baik fisik maupun non-fisik. Sarana dan prasarana yang sangat tidak memadai, sehingga anak-anak kebutuhan khusus mengalami kesulitan dalam mengakses berbagai layanan publik. Kalau dalam bidang pendidikan jelas sekali kami tahu kurangnya guru pendamping dan peserta didik yang berkebutuhan khusus di sekolah formal. Dan masih terjadinya diskriminasi kepada anak-anak yang berkebutuhan khusus dalam memperoleh hak dan kesempatan yang setara dalam pendidikan, kesehatan, dan lainnya. Nah, di sini kami juga melihat bahwa untuk mewujudkan pendidikan yang inklusif dan ramah, khususnya bagi peserta didik kebutuhan khusus,
kita memerlukan kolaborasi dari semua pihak. Pihaknya siapa saja? Di sini pemangku kepentingan yang kami sudah selalu bekerja sama adalah keluarga yang pertama, pemerintah yang terbesar, sekolah, masyarakat, dan dunia usaha. Salah satu yang mungkin tadi Pak Budi juga sudah menyebutkan dan suami saya juga sudah mengerjakan dalam 5 tahun terakhir ini adalah bagaimana kita bergerak di dalam pemerintah untuk membantu dan mendukung satu masalah masyarakat yang sangat besar ini. Dan waktunya tidak akan pernah cukup, yang dilakukan tidak akan pernah cukup cepat, tapi di saat yang sama tidak boleh berhenti. Kami sadar sekali bahwa sebagai orang tua, sebagai pemangku kepentingan di dalam dunia pendidikan, apapun yang kami lakukan harus selalu diperbaharui, harus selalu mendengarkan ibu-ibu, bapak-bapak, profesor, doktor, orang tua. Karena apa yang Anda semua jalani setiap harinya, itu akan selalu sangat membantu bagaimana kita mengubah upskilling yang harus kita bantu untuk semua guru-guru dan juga semua pemangku kepentingan pendidikan. Salah satu yang kami juga sadar sekali sebagai pemangku kepentingan yang terpenting adalah keluarga. Di mana di sini keluarga, ada keluarga yang tadi saya tanyakan ya, memiliki anak dengan kebutuhan khusus. Ada keluarga yang mungkin tidak memiliki anak kebutuhan khusus, tapi harus hidup berdampingan dengan mereka karena kita pasti ketemu entah di sekolah, entah di acara keluarga, entah di luar nantinya. Jadi bagaimana kita selalu memperkaya diri dengan informasi, bagaimana kita datang ke acara seperti ini untuk selalu belajar lagi, gimana kita mendengarkan dan berempati kepada keluarga-keluarga orang tua yang menjalani semua. Saya punya beberapa sahabat yang kebetulan saya melihat bagaimana dari lahir sampai sekarang anaknya masuk SD, perjuangannya dari mulai tidak tahu apa yang terjadi dengan anaknya, tidak tahu harus pergi kemana pada saat dia mengetahui ada sesuatu yang berbeda dengan anaknya, pada saat sudah tahu apa yang berbeda dengan anaknya dan kebutuhan khusus yang dia harus lewati, dia harus seperti apa. Lalu abis itu belum lagi karena dia itu perempuan, pertanyaan pertama yang selalu ditanyakan, ibu waktu hamil makan apa? Ibu waktu lagi hamil kecapean. Di dalam keluarga ibu ada siapa yang mungkin punya anak kebutuhan khusus lagi. Ibunya itu udah stres banget loh di titik ini sebenarnya. Udah nangis, udah menyalahkan diri sendiri, gak perlu disalahin sama teman-temannya, sama dokternya, sama keluarganya. Nah di sini saya juga lihat bagaimana perjuangan dia waktu itu berhenti kerja dan 24 jam benar-benar mencari dan membantu anaknya supaya mengikuti speech therapy, belajar tentang pola makan yang baik yang supaya tidak triggering. Jadi hal-hal seperti ini adalah hal-hal yang dilakukan oleh keluarga yang di dalam keluarganya ada anak kebutuhan khusus. Lalu apa yang kita bisa lakukan pada saat kita mungkin tidak memiliki anak berkebutuhan khusus, tapi kita hidup berdampingan bersama mereka. Ya kita juga harus belajar apa ini semua, apa yang bisa kita lakukan untuk mendukung mereka, apa yang bisa kita ajarkan kepada anak-anak kita supaya mereka juga dapat berkolaborasi dan belajar di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah untuk bersama-sama saling membantu. Ini adalah hal-hal yang menurut saya harus selalu dilakukan, tidak bisa berhenti dan harus saling mengajarkan. Saya yakin bahwa sikap terbuka, selalu mau belajar, itu harus dimiliki tidak hanya dengan orang tua, tidak hanya dengan guru di sekolah, tapi juga pemerintah, bidang kesehatan, dan semuanya yang memiliki andil besar dalam hal ini. Kita harus belajar untuk bebas bertanya, menurut saya, harus jangan takut salah, dan kalau salah, minta maaf dan perbaiki saja gitu. Jadi jangan takut terus bilang enggak, jangan takut terus kita so tahu, tapi semua dalam perkembangan
autisme, dalam perkembangan neurodivergent untuk anak-anak, dalam perkembangan anak kebutuhan khusus, tidak akan pernah berhenti. Apa yang kita tahu sekarang dan tahun depan mungkin akan sangat berbeda. Apa yang kita tahu 2 tahun lagi mungkin akan udah jauh lompatannya lebih besar lagi, yang akan mempengaruhi tidak hanya anak-anak kita, tapi anak-anaknya nanti. Nah, apa yang sudah kita lakukan di Merdeka Belajar selama ini adalah mendorong kolaborasi dari semua pihak, sehingga lingkungan belajar paling tidak harus aman, harus nyaman, dan harus menyenangkan untuk anak-anak. Sehingga pada bulan Maret lalu, Kemendikbudristek meluncurkan program yang dinamakan Pendidikan Berjenjang, Pendidikan Inklusif, untuk menjawab kesenjangan jumlah guru pendamping yang ada di sekolah dan peserta didik yang berkebutuhan khusus. Idamannya kita itu setiap kelas punya paling tidak 1 guru yang bisa bekerja sama membantu guiding gitu ya anak-anak yang mempunyai kebutuhan khusus. Tapi waktunya untuk ini terjadi itu pasti akan sangat lama. Sehingga salah satu yang dilakukan di dalam program ini adalah untuk seluruh guru baru nanti yang dalam masa pembelajaran menjadi guru dan akhirnya terakreditasi, mereka harus melewati 1 modul di mana mereka bisa belajar tentang apakah kebutuhan khusus ini paling tidak bisa mendeteksi kebutuhan khusus dan kemana mereka bisa mencari resources untuk membantu mereka berkolaborasi di dalam kelas. Nah, modul pendidikan ini dapat diakses oleh seluruh guru di Indonesia secara gratis di platform Merdeka Belajar atau PMM namanya. Dan 1 bulan sejak diluncurkan, Ibu Bapak, materi pendidikan berjenjang tingkat dasar sudah diakses lebih dari 60.000 guru pengguna PMM. Dan ini adalah sesuatu yang masih jauh dari ideal, tapi sudah mulai bergerak. Saya di sini disclaimer, saya tahu dari Kemendikbudristek, dari pemerintah, yang harus dilakukan itu masih jauh banget, masih banyak banget, dan tidak akan berhenti di sini. Tapi kita juga di saat yang sama terus bergerak dan tidak akan menyerah. Dan kita mengapresiasi seluruh guru yang telah bekerja sama untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Komitmen Kemendikbudristek dalam mewujudkan pendidikan inklusif juga diwujudkan dalam Permendikbudristek 48 tahun 2023 tentang akomodasi layak yang harus terjadi di dalam lingkungan satuan pendidikan. Dan sampai saat ini sudah ada sekitar 160 kabupaten kota yang tercatat atau 31% yang memiliki unit layanan disabilitas. Enggak cukup, masih kurang, dan yang ada pun masih harus diperbaiki dan diperkuat. Dan untuk itulah seperti kata Pak Budi tadi, kita membutuhkan masukan, kita membutuhkan kesabaran, dan membutuhkan juga guidance dari pihak masyarakat yang sudah menjalankan ini semua. Di sini juga Kemendikbudristek memiliki pusat prestasi nasional atau Puspresnas. Dan di sini kita memberikan ruang kompetisi bagi peserta didik dengan kebutuhan khusus untuk menyelenggarakan lomba-lomba dan juga ini di acara yang ditujukan supaya potensi bakat dan minatnya itu bisa dilakukan. Ibu Bapak, yang kami lakukan di sini, yang kami tunjukkan di sini adalah berbagai kegiatan dan policy atau kebijakan yang dapat diterapkan secara nasional, bukan hanya di sekitar 3 sampai 4 ribuan sekolah di Jakarta. Jadi di seluruh Indonesia dengan sekolah yang jumlahnya jutaan, dengan para murid yang jumlahnya jutaan, ini yang harus kita selalu jangan lupakan gitu loh, bahwa nggak hanya yang Anda tahu, tapi yang kita tidak lihat dan tidak ketemu itu harus tetap kita bantu. Potensi yang dimiliki anak-anak kebutuhan khusus itu harus kita dukung perkembangannya agar menjadi bekal bagi mereka untuk menjadi pribadi yang mandiri. Kami percaya bahwa mereka yang memiliki kebutuhan berbeda atau kebutuhan yang khusus itu bukan artinya semuanya tidak bisa melakukan semua yang Anda biasanya lakukan.
Sehingga dalam 2 organisasi yang saya juga terlibat, baik di OASE maupun di dalam Dharma Wanita, kita melakukan beberapa hal. Salah satu yang kita lakukan adalah dalam sinergi Kemendikbudristek, Kemenaker, dan Badan Nasional Standarisasi Profesi, ada 10 sekolah SLB, di mana itu menjadi lembaga sertifikasi profesi. Ini adalah tujuannya untuk meningkatkan kompetensi dan daya saing sehingga mereka punya sertifikat. Dan sertifikat itu diharapkan dapat meyakinkan masyarakat bahwa anak-anak ini, orang-orang ini, insan ini bisa berkompetisi dan juga bekerja seperti layaknya yang lain. Dalam Dharma Wanita Persatuan di seluruh Indonesia juga banyak sekali kegiatan sosial, seminar, dan pelatihan untuk membangun kesadaran tentang inklusivitas dan kesetaraan. Ini adalah salah satu pilar yang kami selalu coba untuk tingkatkan, dan ini mereka sangat terbuka dan banyak sekali selalu pertanyaan, ribuan ibu-ibu biasanya yang selalu ikut, agar kita selalu mendidik diri agar menjadi lebih baik lagi dan lebih berguna untuk anak-anak kita. Bapak Ibu yang saya hormati, kita harus selalu menguatkan komitmen dan kolaborasi sebagai seluruh pemangku kepentingan agar masyarakat itu lebih ramah, inklusif, dan aman untuk anak-anak kita, khususnya anak-anak berkebutuhan khusus. Melalui acara ini, kita diingatkan lagi bahwa setiap anak lahir dengan potensi dan keunikan masing-masing. Saya percaya setiap anak itu spesial. Tapi paling tidak untuk saya secara pribadi adalah waktu yang sangat-sangat luar biasa melihat anak-anak yang mempunyai kebutuhan khusus, di mana kita menyadari betapa spesialnya anak-anak itu. Apa yang kami ingin lakukan adalah selalu untuk bergerak maju, bergerak bersama, biarpun kadang-kadang terasa sangat lambat, tapi percayalah kita semua mempunyai tujuan dan hati yang sama. Saya sangat mengapresiasi undangan dan acara yang dilakukan oleh SpaceX kali ini, dan saya juga sadar bahwa Anda semua yang tergabung dalam Center of Excellence, dalam lighthouses yang Anda sudah jalankan di sekolah-sekolah yang mempunyai keprihatinan yang luar biasa. Anda adalah kelompok-kelompok yang memiliki pengetahuan yang jauh lebih tinggi, kepedulian yang jauh lebih dalam, dan adalah bagian dari solusi, karena Andalah yang menjadi sinar dan penggerak terbaik, di mana kita bisa belajar dan mencontoh praktik yang memperkuat anak kebutuhan khusus dan kesiapan mereka. Banyak waktu anak-anak dengan kebutuhan khusus adalah mereka yang mempunyai superpower yang luar biasa. Mereka yang umumnya dianggap berbeda, sebetulnya memiliki kemampuan unik, sensitivitas yang sangat tinggi, dan fokus yang sangat mendalam. What makes you different, what makes you think they're different, is actually your superpower. Mari kita kuatkan kolaborasi untuk mewujudkan lingkungan inklusif di semua tempat anak-anak ini berada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Franka Makarim. Dipersilakan untuk berkenan meninggalkan tempat acara. Terima kasih sekali lagi atas sambutannya dan juga materi presentasi yang tadi sangat menarik sekali. Jadi memang era saat ini adalah yang dibutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak. Khususnya tadi kalau Bapak Menteri menyatakan bahwa sebagai orang tua, khususnya ibu adalah dokter di rumahnya masing-masing. Untuk itu peranannya sangat dibutuhkan sekali oleh kita semua. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan bersama-sama mendengar sharing pengalaman sebagai orang tua. Yang di tengah-tengah kita juga sudah meluangkan waktu untuk bisa hadir. Terima kasih. Langsung saja boleh kita berikan sambutan yang paling meriah untuk Letkon Infantri Tituler Deodatus Andreas Dedi Cahyadi Sunjoyo SPSI MPSI PhD atau yang biasa disapa Om Deddy Corbusier. Silakan. Mana tepuk tangannya sekali lagi yang paling meriah, ini yang paling ditunggu-tunggu yaitu sharing. Untuk kita semua yang ada di sini boleh salaman dulu dong. Saya mau menyerap energi positifnya. Sehat? Silakan Om.
Saya kaget tiba-tiba naik ke atas panggung dibilang sharing karena sebenarnya harusnya panel ya. Panel kan berlima tanya jawab ya. Tiba-tiba ditodong berdiri, jadi maaf saya nggak punya PowerPoint. Karena biasanya pakai PowerPoint nggak punya power, nggak punya poin. Kecuali hari ini. Saya bingung nih mau ngomong apa, begini deh. Saya orang tua, anak saya disleksia. Aska tuh disleksia. Saya juga disleksia. Saya ngurus anak saya sendirian, karena ibunya entah kemana. Nah, jadi kalau tadi dibilang, yang penting ibunya begini, enggak, bapaknya juga dihitung. Ada bapak-bapak di sini juga yang berjuang, berjasa. Ibunya harus sabar, bapaknya nyari duit buat ibunya mengasuh anaknya, ngurusin anak. Saya ngurus anak saya sendirian. Dari tadi nggak ada kata bapak tuh. Singgung saya dari tadi. Ibu harus kuat. Bapaknya kemana? Boleh dong protes, ya kan? Karena gangguan jiwa itu banyak jenisnya. Disleksia, gangguan jiwa, ADHD, gangguan jiwa, ibu-ibu sen kanan belok kiri, gangguan jiwa. Banyak jenisnya gitu loh. Banyak banget jenisnya. Nah kita mau bicara yang mana nih? Kalau saya cepat aja ya. Aska itu disleksia, saya juga disleksia. Waktu masuk sekolah dikatain bodoh gitu sama teman-temannya. Pulang dia nggak bisa baca, nggak bisa nulis dan sebagainya. Jadi fonologis disleksia. Kebetulan ilmu saya psikologi, jadi saya ngerti. Tapi terbukti bahwa Aska saat ini beasiswa. Beasiswa dari ayahnya. Jadi ya kan tetap beasiswa kan kalau dibayarin sih. Ya baik beasiswa dong. Anak-anak Anda juga beasiswa dari orang tuanya kan. Tapi saya tidak ada masalah dengan diri saya dan saya juga sampai detik ini tidak bisa baca skrip, makanya tidak pernah bikin PowerPoint. Karena kalau baca skrip kadang-kadang wah itu tulisan bisa ngambang-ngambang sendiri karena saya dislektik. Jadi kalau saya baca skrip saya cuma lihat doang, saya ngomong apa yang saya mau ngomong. Makanya kadang-kadang omongan saya menyinggung orang lain gitu. Nah kalau kita bicaranya tentang gangguan jiwa atau kita bicaranya tentang kebutuhan khusus, sebenarnya nggak ribet ngurusin anak dengan kebutuhan khusus. Nggak ribet. Contoh paling nyata. Kebetulan orangnya nggak ada di sini. Contoh paling nyata, tadi ketika rame-rame di sini, ada satu ibu-ibu dengan anaknya yang kebutuhan khusus. Ya, oke. Anaknya minta foto sama saya. Oke. Anaknya diem, ibunya ngotot. Anaknya diem, ibunya ngotot. Mas Didi, ayo Mas Didi, anak saya mau foto. Udah nih, anaknya baik banget gitu di samping saya. Om, ini anak dengan kebutuhan khusus. Om, ya salaman. Kita berdua lihat-lihatan ke kamera, ibunya begini. Mas Ded, kapan podcast lagi? Kita masih lihat-lihatan berdua, ya Bu. Somasinya keren deh, ini gak dipencet-pencet. Ini tidak dipencet-pencet hadirin sekalian, yang kebutuhan khusus siapa? Ente, anaknya membaik. Jadi sebenarnya mengurus anak dengan kebutuhan khusus itu gampang kalau kita niat, kalau kita mau, kalau kita sayang sama anak kita. Pertanyaannya adalah apakah Anda orang tua dengan anak-anak kebutuhan khusus sayang tidak dengan anak Anda? Kalau sayang apapun halangannya nggak ada masalah. Anak saya kebutuhan khusus, saya kebutuhan khusus, kita serumah dua-duanya kebutuhan khusus. Khusus banget kan? Kurang apa coba? Kita dua-duanya nggak bisa baca teks, kita dua-duanya kalau baca pusing sendiri. Ya paling nggak baca, udah kan, beres kan. Tapi kebutuhan khusus kalau kita peduli, kalau kita sayang, disleksia. Aduh disleksia. Tom Cruise tuh disleksia. Tom Cruise itu disleksia. Muhammad Ali disleksia. Mau ngomong apa? Autis. Charles Darwin autis. Einstein autis. Siapa? Bill Gates autis. Lu aja di depan sini ngomong. Kenapa jadi banyak kasih contoh? Makasih ya, bercanda ya.
Saya lupa tuh. Iya, Bill Gates autis kan? Elon Musk autis. Siapa lagi? Siapa? Oh, Ananda Sukala autis. Ada lagi tuh Anthony Hopkins autis. Orang-orang di sini banyak yang autis. Loh bener dong. Tapi apa artinya? Mereka begitu terkenal, begitu sukses juga. Waktu itu ada orang bilang begini, anak-anak Down syndrome itu tubuhnya kelihatan Down syndrome. Dia nggak bisa bagus badannya. Badannya begitu-gitu itu karakter Down syndrome. Ada orang, Anda Google nanti kalau pulang, saya lupa namanya, jadi Anda Google sendiri. Kalau tidak salah namanya Kyle Landy. Binaraga di Amerika dengan Down syndrome. Dan badannya lebih bagus dari 80% MT semua yang ada di sini. Down syndrome. Jadi artinya anak-anak dengan kebutuhan khusus itu adalah anak-anak yang bisa mencapai cita-citanya kalau kita dukung. Sekarang saya mau tutup dengan pertanyaan satu. Gini dulu deh sebelum saya tutup. Anda tahu kan tadi kan kalau Pak Menkes ngasih data. Data paling baru adalah 1 dari anak remaja sekarang, 1 dari 3 anak remaja sekarang memikirkan untuk bunuh diri. This is fact. Antara umur 12 tahun sampai umur 17 tahun, 1 dari 3 anak remaja memikirkan bunuh diri. Nah kalau Anda yang tua-tua mati sendiri, nggak usah dipikir. Mereka memikirkan bunuh diri. 1 dari 4 anak tersebut ngeplan cara bunuh dirinya. 1 dari 8 melakukan percobaan bunuh diri. 1 dari 8. Apa itu? Mentalnya nggak kuat. 1 dari 8. Kita nggak usah bicara autis, kita nggak usah bicara Down syndrome, kita nggak usah bicara disleksia. Memang banyak hal-hal seperti itu di dunia ini banyak. Tapi kalau anak tersebut tidak dekat dengan orang tuanya, tidak ngobrol dengan orang tuanya, bunuh diri beneran. Kemarin di Cina, tahu nggak ada yang terkenal streamer bunuh diri gara-gara putus sama pacarnya? Lompat. Dia putus sama pacarnya, dia mau makan McD, tahu nggak? Mau makan McD nggak bisa, karena duitnya diambil pacarnya, lalu bunuh diri. Bunuh diri gara-gara McD. Iya kan? Lalu setelah dia meninggal, orang-orang di Cina pada ngasih makanan, tahu? Lihat, itu kan goblok. Dia butuh makannya pada saat hidup. Dikasih makanan, udah mati dikasih makanan. Tapi itu mental. Nah di sekitar kita banyak orang-orang seperti itu. Tapi saya mau nutup dengan satu pertanyaan. Saya nggak tahu di sini siapa orang tua dengan anaknya kebutuhan khusus, saya nggak tahu. Tapi kalau ada di sini, saya rasa kalian sama saja dengan orang tua lainnya. Anak kalian punya kesempatan sukses sama dengan orang tua lainnya. Saya mau tanya satu hal. Coba Anda lihat anak Anda. Kalau memang anak Anda kebutuhan khusus, lalu saya tanya. Kalian tahu kasus Mario Dandi? Tahu? Mau punya anak kayak gitu? Jadi yang dibilang normal aja bisa lebih tolol. Itu yang dibilang normal. Kalau tidak tahu kasus Mario Dandi, saya nggak mau punya anak seperti itu. Saya lebih baik punya anak yang orang bilang kebutuhan khusus, yang orang bilang kekurangan, tapi saya sebagai orang tua harus membuktikan bahwa anak saya bisa sukses dan itu ada di tangan kita. Terima kasih. Saya juga nggak tahu kenapa tiba-tiba saya bisa berdiri di sini. Makasih banget loh ya, dadakan sekali Anda. Terima kasih. Tidak dibayar ini? Tidak dibayar ya? Sama. Sebentar mau ada apresiasi Om Deddy ya. Terima kasih. Itu tadi mohon maaf sharing atau stand up comedy ya? Tadi lebih ke kaget Anda suruh maju. Kaget, terima kasih. Baik, mohon berkenan tetap berada di atas panggung karena akan ada penyerahan souvenir atau apresiasi. Dan kami mengundang dengan hormat Ibu Dr. Sri Hartati Sutowo SPMK. Mohon berkenan Bu untuk bisa menyerahkan souvenir. Ini persembahan dari Drisana, Camani dan juga Hydratera. Silakan, mohon berkenan. Terima kasih Om Deddy sudah hadir, menyempatkan waktu untuk bisa hadir di tengah-tengah kita semua. Semoga bisa memberikan motivasi untuk para orang tua yang hadir di sini. Silakan. Sekali lagi ini persembahan dari Drisana, Camani dan juga Hydratera. Kita foto dulu, silakan.
Silakan boleh menghadap ke sebelah sini. 3, 2, 1. Lebih ceria lagi dong fotonya 3, 2, 1. Cheers. Terima kasih. Terima kasih Mas Dedi, sehat selalu. Salam untuk Aska, mudah-mudahan kapan-kapan bisa diajak dan juga sharing bersama dengan kita semua yang ada di sini. Terima kasih, kami haturkan kepada Ibu Sri Hartati, kami persilakan untuk bisa kembali ke tempat duduk. Bapak Ibu, jangan kemana-mana, setelah ini akan ada diskusi yang sangat seru sekali yang akan dipandu oleh moderator kita, Mbak Poppy Amalia MPSI. Jadi ini kalau kata anak zaman now, daging banget karena benar-benar sharing yang sangat dibutuhkan oleh orang tua zaman now. Jadi mohon jangan kemana-mana, tetap berada dalam ruangan ini. Ini mungkin ada beberapa tempat duduk yang kosong, boleh silakan maju diisi. Untuk Bapak Ibu yang berdiri, kami persilakan untuk bisa mengisi tempat duduk yang berada di area depan. Silakan. Baik, tampaknya sudah siap Bapak Ibu. Adik-adik yang di belakang sudah siap? Bapak Ibu masih semangat? Boleh minta tepuk tangannya dong sekali lagi yang paling meriah untuk kita semua. Terima kasih sudah memberikan energi baik pada hari ini. Dan untuk sesi diskusi kali ini langsung saja saya akan mengundang moderator handal kita. Boleh kasih semangat yang luar biasa untuk Mbak Poppy Amalia MPSI. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih dikasih kesempatannya nih dari SpaceX. Saya sapa terlebih dahulu Ibu Sri Hartati Sutowo selaku penyelenggara SpaceX. Dan kemudian Bapak Ibu sekalian yang masih bertahan sampai siang ini. Luar biasa, kita kasih aplaus untuk Anda semuanya. Masih semangat? Alhamdulillah. Kita akan menghadirkan beberapa pembicara handal nanti ke depan di sini. Pertama adalah Bapak Profesor Dr. Hardiono SPA. Beliau adalah Key Opinion Leader dan dokter spesialis saraf anak. Ya, silakan Pak maju, Pak Prof silakan maju di sini. Kita kasih aplaus dong Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Oke, kemudian yang berikutnya adalah Ibu Vina Panduwinata. Berikutnya adalah Ananda Sukarlan, Key Opinion Leader orang dengan autisme. Silakan Bapak. Sana duduknya. Oke, terima kasih. Apa kabar Prof? Apa kabar? Oke, silakan duduk. Sambil menunggu Ibu Vina. Nah, ini saya mau membacakan beberapa gambarannya ya. Oke, kita akan diskusi bincang-bincang bicara mengenai autisme. Sebelumnya saya mau bicara dengan Prof dulu nih, Prof. Bicara mengenai situasi penanganan autisme di Indonesia. Kendala apa yang dihadapi oleh anak dan keluarga dengan autisme di Indonesia serta gap untuk menciptakan kesetaraan akses layanan kesehatan di lingkungan inklusif di masyarakat itu seperti apa sih Prof? Panjang banget pertanyaannya. Mewakili semuanya. Tapi sebetulnya pelayanan sekarang nih jauh lebih bagus dibandingkan saya mulai menangani ini kira-kira 20-25 tahun yang lalu lah. 20-25 tahun yang lalu itu jarang sekali orang mengenal keadaan ini. Dan waktu itu memang target dari profesional untuk memperkenalkannya. Udah kenal pada datang berobat ya, minta pertolongan. Nah ini jadi masalah nih, karena tenaga kita nggak siap buat melayani mereka yang sebegitu banyaknya. Ya sekarang udah berangsur bagus. Nah sekarang tadi kita lihat Ibu siapa tadi? Franka. Ya Ibu Franka bicara SD, SMP, SMA. Pak Menkes juga bicaranya anak agak gede. Tapi sebetulnya ini yang begini-begini, gangguan begini perlunya diketahuinya dari kecil. Sebaiknya dok ya? 2 tahun, 3 tahun lah. Kalau 2 tahun, 3 tahun diketahui, kemudian datang ke profesional, itu 75% hasilnya baik ya.
nggak terlalu masalah lah, bisa sekolah, bisa ngomong, bisa mandiri, bagus gitu. Bahkan 13-20% itu nggak kelihatan lagi. Nggak bisa orang lihat bahwa dia dulunya tuh autis gitu. Autism. Nah, berarti kalau gitu sebaiknya apabila orang tua memiliki anak spesial pada saat lahir, itu bisa terdeteksi gak? Karena tadi dokter bilang nggak bisa. Oh, nggak bisa ya? Deteksi standar di seluruh dunia itu 18 bulan. 18 bulan. Jadi udah ada instrumen screeningnya, MCET tuh, cari di internet juga banyak lah, gampang itu. Cuman kalau ada gejala jangan denial, cepet minta pertolongan gitu. Jadi banyak yang denial itu karena anak saya kayaknya nggak kenapa-napa gitu ya. Itu mulai terdeteksi pada saat di bawah 2 tahun, itu yang paling kelihatan banget itu apa sih dok? Ini kok ibu-ibunya nggak ada ya yang di belakang? Ada itu. Tadi rame. Sebetulnya anak baru lahir yang paling gampang nih ya, 4 bulan kalau diajak main dia respons. Oke, 4 bulan. Gitu dia, gitu ya. Yeah. 6 bulan dipanggil namanya dari belakang, dia nengok. 12 bulan dia mesti bisa begini nih. Nunjuk ini penting sekali gitu. Oke. Itu aja lah yang gampang. Itu yang gampang ya. Nah kemudian kendala keluarga yang denial itu sebenarnya apakah kurang diedukasi nih dari pemerintah? Menurut Prof gimana? Ya kalau denial sebabnya sih macam-macam ya. Mbak Vina silakan. Cuman biasanya kalau satu di antara orang tuanya denial ini jadi masalah gitu. Biasanya kita kalau melayani mereka sih maunya orang tuanya datang. Orang tuanya datang juga ya Prof? Kakeknya, neneknya datang boleh. Jadi jelas gitu. Oke, kemudian sekarang ini gap menciptakan kesetaraan nih, karena banyak banget anak spesial di sini tidak diterima, mendapatkan bullying bahkan di sekolahan gitu loh. Nah itu menurut Prof gimana? Sebetulnya sudah ada peraturan dari Menteri ya, Depdikbud bahwa semua sekolah SD itu harus menerima anak kebutuhan khusus. Jadi semua sekolah itu harus inklusi. Inklusi itu kan sekolah biasa ya, cuman kalau dia butuh bantuan keluar sebentar lah ke kamar kepala sekolah atau boleh main lari-lari dulu gitu. Jadi sekolah biasa aja. Nah, sudah ada ketentuan bahwa semua sekolah harus inklusi. Ya, udah bagus kan? Cuman gurunya nggak siap. Kalau anak ada masalah, bagaimana menanganinya gitu atau membantunya bagaimana. Nah itu aja di Polres. Tadi udah ada tuh di slide-nya Ibu Mendikbud, udah mulai ada itu pendidikan buat gurunya. Oke, berarti udah ada perkembangan ya. Nah sekarang terima kasih Prof penjelasan singkatnya. Nah sekarang kepada saya tambah sedikit lah. Oh ya silakan. Ibu-ibu kalau punya anak kebutuhan khusus itu kalau 25 tahun yang lalu itu dunia udah runtuh lah. Nggak tahu mau kemana, nggak tahu mau diapain. Tapi sekarang udah jauh lebih maju ya. Mungkin dengan data-data tadi 75% oke. Ya, 13-20% nggak kelihatan lagi gejalanya. Bawa ke profesional. Jangan disimpan di rumah gitu. Nah itu poinnya ya, jangan disimpan di rumah. Apabila Anda memiliki anak special need, justru akan berkembang dengan optimal dengan dapat penanganan secara profesional gitu ya Prof. Oke kita sekarang beralih ke Mas Ananda Sukarlan nih, pengalaman orang individu dengan autisme dalam mengakses lingkungan sosial, pendidikan, pekerjaan yang ramah autisme setara di Indonesia. Nah sekarang Mas, Mbak Vina nanti nggak apa-apa ya, baru ditanggapi setelah keseluruhan. Menurut Mas, tantangan apa sih yang masih sering dihadapi? Yes, terima kasih. Tantangan, mungkin sebelumnya saya
mesti cerita dulu bahwa seperti tadi Dedi bilang dan juga Ibu Menteri gitu, bahwa orang-orang dari spektrum autisme itu kadang-kadang dan seringkali kelihatannya seperti orang biasa aja gitu, seperti saya juga. Saya tuh dulu di diagnose Asperger syndrome itu dari spektrum autisme itu tahun 96, berarti saya usianya 28 tahun. Oke. Sekarang sih usia saya baru 29 ya. Yeah. Gitu. Itu waktu itu di Bulgaria, jadi memang kayaknya karena saya dulu tinggal di Eropa dan waktu itu saya juga habis didiagnosa saya nggak tahu itu apa sih Asperger gitu, bunyinya kayak asparagus gitu. Terus ya waktu itu juga nggak ada internet, jadi saya nggak bisa cari di internet Asperger syndrome sampai bertahun-tahun kemudian dan ya saya dijelasin sedikit gitu. Tapi emang dari dulu sih katanya saya dulu speech delay, jadi memang dan apa untuk bicara gitu tuh baru sekitar usia berapa sih 3-4 tahun gitu ya. Dan seperti tadi musik yang saya mainkan itu musik saya yang saya bikin untuk satu tangan aja. Itu sebetulnya saya banyak belajar dari Ratu Sofia dari Spanyol, karena beliau mendirikan proyek ini itu tujuannya adalah bahwa kalau orang-orang punya bakat musik, bakat artistik lainnya, tapi punya keterbatasan fisik, itu keterbatasannya tidak boleh menghalangi bakatnya itu untuk bisa berkembang. Dan itu yang saya lihat di Indonesia, dan sebetulnya hasil karya-karya saya dan 9 komponis lainnya yang kami bekerja sama dengan Ratu Sofia itu saya pengen bawa ke Indonesia ya. Karena di Indonesia memang saya lihat halangannya adalah yaitu keterbatasan fisik masih dianggap sebagai keterbatasan. Kekurangan itu belum dilihat kelebihannya gitu. Padahal kan sekarang ada istilah disable ya. Jadi bukan disable tapi disable pakai F yang artinya different ability. Di mana kekurangan seseorang mungkin adalah kelebihannya. Dan dalam kasus saya Asperger syndrome, dan juga dalam kasusnya misalnya Elon Musk tadi udah disebut, Elon Musk juga Asperger syndrome. Lihat aja beliau adalah orang terkaya di dunia ya. Ya saya bukan orang terkaya, rezeki kita lain, tapi saya bisa main piano, Elon Musk nggak bisa main piano ya kan. Jadi kita dengan Asperger syndrome itu keterbatasan otak kita itu kayak ngumpul di satu titik gitu. Dan itu membuat kita lebih ahli dalam satu bidang daripada orang lain. Nah, dan itu yang harus difokuskan di Indonesia ya, bahwa kita punya kelebihan dan kalau kita punya kekurangan ya udah jangan fokus ke kekurangannya. Saya nggak bisa nyupir mobil misalnya, saya nggak bisa banyak hal. Ya jangan fokus ke situ. Itu kayak ngajarin ikan untuk terbang atau ngajarin burung untuk berenang gitu loh. Burung ya udah suruh terbang aja. Tapi kalau di sini pendidikannya saya masih lihat pendidikan tuh semua anak tetap harus dididik untuk bisa semuanya gitu. Sedangkan kalau menurut saya nggak usah, dia nggak bisa ini ya udah jangan itu. Gitu. Sebaiknya difokuskan sama kemampuannya saja gitu kan, dengan bakat dan minatnya. Benar. Jadi jangan semua dipelajarin tapi saat spesifik ya. Oke, anak ini bakatnya apa? Nah fokusin seperti Mas yang tadi jelasin bahwa saya seperti berada di sebuah satu titik dan penuh, maksudnya seperti di kepala tuh fokusnya itu di musik. Itu yang dirasakan pada saat awal-awal mengalami, dinyatakan sebagai orang yang penyandang autisme. Benar, dan dari dulu saya sekolah SD, SMP, SMA tuh selalu dianggapnya bego segala macam. Karena memang saya susah untuk belajar matematik, belajar matematika ya. Dan saya juga lihat di sini tuh anehnya, kalau di sekolah kita pinternya di bidang bahasa, misalnya bahasanya nilainya 9 atau 10, matematikanya jeblok, dia di lesinnya justru di les matematik. Seperti saya dulu juga di lesnya matematik bukan bahasa. Padahal kalau menurut saya justru di lesinnya bahasa supaya bahasanya dia jauh lebih excellent. Matematik ya udah nggak usah, toh kita sekarang juga punya kalkulator ya. Yes. Kita nggak perlu, ya kan? Iya benar. Mungkin kalau abad 18 gitu kita harus bisa ngerti. Kali-kalian. Iya, 11 kali 17 gitu tuh, iya. Tapi saya 9 kali 9 aja saya suka
kadang-kadang ketukar-tukar ya. Gitu. Dan itu dengan kalkulator kan sekarang kita udah bisa orientasi. Saya juga nggak bisa orientasi, saya selalu hilang kemana-mana. Sekarang kan ada Google Map. Ya. Gitu. Jadi pakai Google Map dengan teknologi sebetulnya kita semua udah bisa terbantu, jadi nggak perlu kita belajar untuk membaca peta segala macam. Oke, jadi spesifik. Gitu. Maka begitu difokusin untuk menjadi seorang pianis, maka berkembang dengan optimal. Karena memang menyukai musik dan memang makin fokus tadi kan, makin fokus Benar. seorang autis terhadap suatu situasi, maka makin berkembang gitu potensinya. Iya, dan itu diterjemahkan ke proyeknya Ratu Sofia di Spanyol ini, bahwa itu sekarang anak-anak yang berminat dalam musik dan juga dalam dunia artistik lain ya, itu harus punya jalan untuk itu. Karena sebetulnya disabilitas itu bukan orangnya, tapi masyarakatnya. Contohnya gini, enggak benar, contohnya begini, kalau kita pakai kursi roda, kalau kaki kita nggak berfungsi, dan kita nggak bisa masuk ke ruangan ini, siapa yang bikin dia jadi disabilitas? Bukan orangnya, tapi infrastrukturnya gedung ini, karena nggak ada alat untuk dia bisa ke sini. Kalau dia ada alatnya, ada ramp gitu untuk kursi roda, dia nggak jadi disabilitas lagi kan. Dia jadi orang normal seperti kita semua, karena dia bisa akses ke sini. Dan benar juga sih. Jadi disabilitas itu adalah masyarakat, bukan orangnya. Itu tangan dong. Itu saya belajar dari Ratu Sofia. Dia bilang orang yang punya bakat musik, kalau tangannya cuma satu, dia tetap harus bisa main piano. Itu jadi dan dari dulu Beethoven, Bach, Mozart segala macam nggak pernah bikin karya untuk satu piano, satu tangan atau beberapa jari aja. Jadi Spanyol adalah pelopor untuk hal itu, bahwa sekarang seorang concert pianist atau instrumen apapun dengan keterbatasan apapun, kalau dia memang berbakat, dia harus bisa tetap berkarir dan sukses dalam hal itu. Terima kasih, penjelasannya sangat luar biasa. Nah, sekarang Mbak Vina nih, Mbak Vina selaku seorang yang peduli ya terhadap masalah tidak autis aja sih Mbak Vina, ini kayaknya hatinya baik banget ya. Karena juga sebagai orang yang peduli terhadap masalah cancer juga ya. Iya. Oke, nah terhadap masalah autistik ini ada tanggapannya dari sudut pandang sosial nih Mbak Vina? Ya, jadi sebenarnya ini berdasarkan pengalaman saya, ada di sekeliling kita tuh banyak sebetulnya anak-anak sekarang, kalau Mbak Mina lihat sih mulai dari tahun 2000-an ya, tuh anak saya tahun 90-an, waktu itu udah mulai banyak sekali anak-anak autis yang di sekitar kita. Nah, saya pernah ini mau cerita sedikit. Ada rasa sakit hati waktu itu masih TK. Ternyata teman saya di belakang saya bilang anaknya si Vina tuh bego banget, gitu kan? Karena ternyata memang anak saya tuh walaupun bapaknya sempat marah, saya bilang, "Pah, sebenarnya Vito ini sebenarnya ada sekian grade lah dari autism." Di atasnya ada beberapa grade karena dia itu kalau dilihat pinter banget dan dia tuh fokus kepada sesuatu. Jadi contohnya waktu SD ya, SD. Kenapa saya jadi aware mencoba untuk perhatikan di sekitar itu karena saya merasakan sendiri anak saya. Jadi waktu itu Vito dia kalau bahasa misalnya pelajaran-pelajaran yang lain dia itu cuma dapat 4 gitu kan. Dan mukanya tenang aja gitu. Sementara bahasa Inggrisnya dia dapat 10, dapat 9, ada beberapa hal. Tapi ada beberapa hal yang dia dapatnya nilainya kecil aja. Dan dia nggak merasa bersalah. Nggak merasa bersalah, aku pikir iya ya dia itu orangnya sangat fokus dalam satu hal. Nah aku mencoba menjalankan itu untuk anakku. Vito itu salah satu yang fokus kepada perfilman. Jadi saya coba sebagai seorang ibu, sebagai orang tua mendukung hal itu. Jadi saya tidak memaksakan karena saya pikir setiap anak itu punya hak memilih hidupnya. Jadi saya mendukung apa yang dia pilih, apa yang dia sukai, saya dukung. Saya nggak bilang dia harus jadi seorang dokter ataupun jadi seorang yang bukan dia gitu. Dan saya juga punya cucu ya yang autism ya
anak dari keponakan saya, autism. Saya selalu bilang sama ponakan saya bahwa sayang, kita memang bisa dibantu oleh guru khusus gitu ya. Tapi yang utama adalah itu kamu, orang tua. Touchingnya orang tua, touchnya kita itu jauh lebih berarti bagi mereka. Dan kita semua lingkungan harus membantu. Jadi mereka adalah anak-anak istimewa. Saya selalu bilang kepada teman-teman saya atau anak ponakan-ponakan yang mempunyai anak-anak autis, saya selalu bilang kalian hebat, kalian punya anak yang istimewa. Karena autis itu adalah anak-anak yang sangat amat pintar. Mereka itu pintar sekali. Dan saya mendapat informasi bahwa ternyata yang autism itu ternyata di dalam tubuhnya terlalu banyak zinc. Terlalu banyak zinc. Itu saya dengar seperti itu, ya. Ya nanti tolong ini kan ya salah satunya gitu. Jadi saya nggak boleh makan yang gluten, bukan kayak ijo-ijo tuh sayur. Klorofil. Ya kayak gitu-gitulah pokoknya. Nah itu kan saya kan dengar kayak gitu. Nah mungkin Prof nanti akan bisa menerangkan secara ini ya. Jadi kan kita juga kadang-kadang kita mencari informasi kan ya ibu-ibu ya. Semakin banyak kita dapat informasi tapi semakin banyak kita dapat pelajaran. Tapi kita juga harus bertanya apakah itu benar informasi itu. Gitu. Jadi saya sih hanya mengajak pada ibu-ibu. Tadi kan Dedi agak sedikit nggak bisa, bapak-bapaknya juga. Tapi di atas bumi ini senjata yang paling tajam, yang paling ampuh itu adalah perempuan. Jadi kita para ibu-ibu mohon dengan sangat nih kalau menurut Mamina perhatikan anak-anak, jangan kesibukan pakai gadget sampai anak teguling nggak tahu gitu seperti itu. Karena perhatian kita ibu-ibu ini adalah yang sangat dibutuhkan oleh anak-anak, khususnya untuk anak-anak kita yang spesial kids. Itu aja. Wah luar biasa Mbak Vina ya. Jadi pengalaman pribadi sendiri tadi Mas Vito sedikit lebih sedikit mendekati autis, maksudnya spektrum. Saya nggak ngerti itu ininya apa ya Prof, tapi memang anak saya itu dia fokus sama saya. Jadi kayak gini, kenapa Bu kamu dapatnya cuma 3? Terus pertanyaannya dengan mukanya, apa itu salah? Jadi pertanyaan saya, ya juga ya, nggak salah. Dia tapi kalau dalam hal-hal yang lain, dia luar biasa. Dan saya jadi bukan bidangnya yang lain ya. Dan dia sangat pintar dalam hal yang memang dia sukai. Jadi menurut saya, dia punya hak lah untuk memilih apa yang dia mau. Oke, luar biasa. Terima kasih sharingnya. Prof ada tanggapan apakah benar kalau misalnya di tubuh, kenapa sampai ada anak autis? Apakah di tubuhnya itu ada terlalu banyak apa nih kalau ya silakan Prof. Ya itu memang ada sekelompok peneliti yang fokus pada suplemen, pada diet gluten free, casein free dan lain-lain. Tapi saya sendiri meneliti ini dan hasilnya nggak ada hubungan tuh gluten, casein dengan autis. Di seluruh dunia juga kalau kita lihat protokol dari semua rumah sakit nggak masuk lagi. Jadi itu udah zaman dulu punya lah. Dulu punya penelitian ya, oke. Zinc, gluten free kan. Kita perlu juga itu loh Prof. Jadi nggak usah itu. Obat nggak ada buat menyembuhkan, suplemen nggak ada buat menyembuhkan, nggak ada. Cuman latihan aja. Ya. Nah, anak-anak ini kebetulan kan dia bilang dia Asperger. Sekarang diagnosis Asperger itu nggak ada lagi, semuanya digabung. Jadi autism spectrum disorder. Marah nih orang tua yang anaknya Asperger. Oh anak saya jadi autis, tadinya Asperger gitu. Pada marah. Tapi oke lah, digabung. Jadi itu anak autis ini namanya spektrum ya. Ada yang bagus sekali, pintar. Enggak semuanya pintar. Ya, ada yang
pinter satu bidang, yang lain nggak bisa. Namanya sapang. Jangan kelewatan juga lah kalau pinternya hafal peta, semua peta dia hafal, tapi yang lainnya nggak bisa kan nggak boleh. Jadi kita punya standar dulu yang dia harus bisa. Terpaksa sekolah juga Anda, walaupun dengan susah payah. Ya, sampai level segini. Nah itu saya bilang anak-anak, kalau Anda ada kekurangan di sini, yang lain bisa, yang mana yang mau ditolong? Ya. Atau ini sinilah ini kurangnya banyak, apa ini mau dinaikin semua, apa yang ini mau dipacu. Kalau ini dinaikkan, Anda jadi anak rata-rata aja. Tapi kalau yang Anda memang bakat atau apalah dipacu, jadinya seperti ini, keren. Ya, siapa yang bisa main piano kayak begitu? Tapi ada bahayanya juga. Orang tua yang masih anaknya kecil-kecil udah ribut nih, bakat anak saya apa katanya. Ya nggak usah dulu lah, biasa-biasa aja dulu. Pokoknya yang penting dia bisa ngomong, dia bisa sekolah. Bahkan nanti kelihatan sendiri. Tadi saya ketemu ada 4 atau 5 pasien saya di sini. Udah ada yang udah mahasiswa, ada yang udah kerja. Hebat-hebat bakatnya. Satu ngelukis desain. Tadi main drum, ada kita lihat kan bakat semua itu, tapi kelihatannya setelah dia besar. Saya sahabat suami saya juga anaknya autism yang grade-nya cukup tinggi, dan saya melihat, saya bangga sekali bahwa dia sudah bisa kerja gitu. Dan saya ini menurut Prof ya, saya mau tanya, kan saya lihat tuh ibunya tuh galaknya minta ampun, sampai saya kadang-kadang takut dilihatnya gitu. Tapi hasilnya bisa, jadi dia bisa kerja gitu. Sekarang udah gede, ibunya si ibu. Oh. Jadi artinya metode yang tepat tuh sebenarnya apakah soalnya saya tuh sekarang berpikir gini, banyak anak-anak muda ya Prof bilang bahwa anak gak boleh dibentak lah, gak boleh ditegur gitu kan. Kalau saya bukan yang model kayak gitu, walaupun serem melihatnya, tapi ternyata berhasil. Soalnya endingnya berhasil. Jadi disiplin lebih tepatnya. Dan Gimana Prof? tadi udah dibilang tuh ibu-ibu harus hebat. Ibu-ibu ini memang hebat ya, super lah. Dia ngurus anak, dia ngurus rumah tangga dan lain itu. Anaknya ekstra sulit kan ditangani. Tapi kalau sudah masuk suatu disorder, suatu gangguan, itu nggak bisa menangani anak hanya dengan intuisi. Kalau anak biasa kita mau stimulasi, mau jadi pinter, belajar ini dan itu bisa. Tapi begitu ada gangguan nggak bisa. Ibunya juga mesti belajar. Jadi benar. Jadi yang pertama yang belajar adalah si ibu, memberikan pengetahuan bagaimana untuk mengajarkan anaknya. Bapak, ibu belajar. Jadi pada saat seorang ibu melihat anaknya mengalami disorder, jangan menggunakan intuisi, tapi bukan gitu. Boleh. Boleh, Tapi cuman kalau mau hasilnya maksimum, ibunya harus belajar. harus belajar. Dan Dan kan Tina bilang tuh, ponakan saya galak banget sama anaknya. Tapi berhasil. Untung dia berhasil. Kalau enggak repot ya. Karena teknik sekarang nggak ada lagi galak. Kita nggak pernah bilang tidak, kita nggak pernah bilang jangan. Ada teknik yang begitu. yang udah Teknik ya di sini ya Prof. Soalnya saya ngeliat banyak nih anak muda sekarang sama anak-anaknya nggak bentak nggak apa, anak-anaknya jadi anak-anak yang suka ngebully orang. karena kekerasan, ya kan? Oke, berarti sekarang tekniknya juga Prof ada perubahan untuk memberikan terapi ya. Lebih tidak ada kata tidak atau jangan, tapi justru di stimulasi untuk lebih Kebanyakan dikasih juga anaknya kebanyakan diturutin nggak bagus juga. Anaknya jadi princess kan. Dia belum ngapa-ngapain udah dikasih. Nggak boleh. Nah ini yang saya harapkan dari SPEKIX, bisa mengajarkan hal-hal yang sederhana ini buat orang tua supaya benar gitu. Oke, terima kasih untuk gambarannya sehingga memberikan gambaran juga seluas-luasnya buat teman-teman semua dan para
yang hadir hari ini Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau ada pertanyaan silahkan diajukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dengan Ibu siapa? Nani. Dari mana Ibu? Aku dari Tangsel. Silakan Bu. Aku ingin bertanya sama Prof itu gimana gini, sejujurnya aku masih bingung. Anak saya itu umur 5 tahun, secara mental umurnya 2,5 tahun. Tapi dia udah bisa baca. Sama angka sama abjad ya, kesukaannya itu. Yang masih aku bingung ini adalah apakah aku harus masukin dia ke homeschooling atau sekolah gitu. Nah, homeschooling ini full terapi, ada juga abjad dan angkanya juga. Terima kasih Prof. Anak ibu autis apa bukan? Oh maaf, autis. Anak autis ada yang IQ-nya bagus, ada yang IQ-nya sangat tinggi, ada yang IQ-nya kurang. Kalau di terapi biasanya semuanya berhasil, kecuali kalau IQ-nya agak kurang, terapinya agak lama gitu, susah. Ya. Ibu tadi bilang anaknya 5 tahun, seperti anak 2,5 tahun. Ya. Mental. Secara mental, jadi kita takut IQ-nya kurang kan? Tapi angka sama abjad sudah bisa baca. Ya tidak menjamin gitu, cuma sekedar angka sama abjad. Kita nggak tahu apakah dia bagus penanganannya, apakah dia IQ-nya kurang atau gimana. Dia mesti tes sama psikolog juga IQ-nya. Oke, selama ini sudah mendapatkan penanganan terapi? Ya, terapi 5 jam per hari. Oh oke, dan mengalami progres? Iya. Dapat progres ya? Dari usia secara mental 1,5 tahun itu jadi 2,5 tahun walaupun bertahun-tahun prosesnya itu. Nah, bisa sekolah apa tidak? Ya. Biasanya kriteria sekolah yang mudah, nomor 1 IQ-nya mesti di atas 70. Oh. Nomor 2 fungsi adaptifnya, bagaimana dia sama temennya, sama ruang kelas itu cukup baik. Ya. Baik gitu. Jadi nggak mukulin orang, nggak lari-lari nggak karuan gitu. Yang ketiga, dia mau belajar, ya jadi mau. Tapi yang penting 2 inilah, IQ-nya lebih 70, anaknya baik gitu, nggak ngacau. Jadi fondasi dasarnya kalau mau masuk sekolah adalah kecerdasan intelektualnya ada di 70, kemudian secara sosial anaknya adaptif. Kalau sudah bisa memenuhi kedua kriteria itu, sudah bisa masuk ke sekolah. Prof biasanya menggunakan alat kecerdasan dingin banget ya? Si Prof kedinginan, mau dikasih air putih hangat nggak? Oke, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Ada lagi pertanyaan? Yes, kita mau buka 2 lagi ya kesempatan ya. Karena mumpung agak dingin ya si Profesor. Ya, silakan. Di tengah dulu, tiba di pojok ya Bu ya. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Prof. Kebetulan anak saya awalnya saya terapi di Bekasi, terus saya lanjutkan homeschooling untuk akademiknya. Alhamdulillah. Ibu maaf dengan nama saya dengan Ibu Lina Kusmira dari Bekasi, orang tua dari anak Aisyah. Yang mau saya tanyakan, pada usia berapa kita dapat mengetahui bakat anak untuk menunjang akademik ke depannya? Itu pertanyaan yang pertama. Terus pertanyaan yang kedua, apakah terapi tadi saya sempat agak ngeblank sedikit, apakah terapi diet hal yang tepat untuk menangani anak-anak yang berkebutuhan? Karena saya menjalaninya diet itu sempat pada 1,5 tahun, alhamdulillah dari dia tidak bisa berkomunikasi, hilang gitu maksudnya, kosakata yang dia punya itu hilang karena kena virus waktu itu. Saya coba diet makanan, saya dampingin dia, alhamdulillah di usia dia mau SD, alhamdulillah suaranya keluar. Jadi di situ saya bersama suami bersemangat untuk menyekolahkan dia di terapi maupun lanjut ke homeschooling di Bekasi.
Cukup, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya ada dua nih Prof. Pada usia berapa sebaiknya anak apa tadi? Menemukan bakat untuk anak spesial. Kemudian diet apa sih yang tepat? Bakat pianonya kelihatan umur berapa? Dari kecil tuh umur berapa? Kalau bakat piano sih dari kecil saya sendiri udah lupa ya dari kapan. Tapi dulu justru problem orang tua saya kebalikannya. Kalau biasanya kan sekarang anak-anak disuruh les piano gitu males. Kalau dulu saya main piano mulu sama nulis musik terus. Jadi orang tua mama bilang, kamu udah ngerjain PR belum? Kamu udah makan belum? Kamu udah mandi belum? Gitu karena saya kerjanya main piano. Main piano terus. Nah. Jadi kelihatan sendiri Bu. Dia bakatnya minatnya apa? Anak itu akan kelihatan sendiri gitu. Kalau mau ngetes gimana? Ya boleh kali main kelenting main drum boleh, mau dikasih piano boleh. Nanti kan kelihatan ya bisa apa enggak. Maaf Prof, soalnya saya juga punya saudara sepupu ya yang ternyata juga didiagnosa Asperger syndrome atau mungkin sekarang autis ya in general. Dia tuh itunya dalam bidang ozon itu loh yang di atas itu. Nah itu kan susah dideteksi juga Prof. Artinya nggak semua orang punya itu di rumah. Kalau piano mungkin bisa, tapi kalau itu dalam bidang ozon kan susah. Gitu. Dan dia baru ketawanya pas kuliah. Kuliahnya untung di Amerika. Itu. Jadi kadang-kadang ada Jadi dia sukanya hanya ozon, bicara mengenai ozon. Iya, dan sekarang dia jadi profesor di MIT. Luar biasa, kasih tepuk tangan ya. Tapi urusannya ozon. Jadi gimana bisa ininya? Oke. Semoga Nggak usah terlalu pusing Bu, akan kelihatan bakatnya. nanti kelihatan ya kata Gue mau profesor. lihat dia pelukis apa enggak ya kasih pensil, kasih spidol, nanti kan coret. Emang ibunya harus aware ya. Tapi nggak bisa dipaksa. Anak nggak bisa main, hah? Suka mewarnai, berarti seneng Ya art. silakan dibantu. Melukis berarti ya. Tapi jangan dipaksa ya. Anak nggak suka main bola, dipaksa main bola kan nggak bisa. Oke. Kemudian Terus nomor 2. Nanti belajar nyanyi sama Waina ya nak? iya, nyanyi nanti ya di depan. Kemudian yang berikutnya adalah diet yang tepat tuh apa sih Prof? Bu, sekarang diet ini nggak dianjurkan lagi. Tapi kalau ibu dulu udah kerjakan ya sudah nggak apa-apa gitu. Saya cuma bilang kalau mau diet itu biasanya cuma dapat kurus sama loyo. Kurus atau loyo gitu Prof? Iya, udah anaknya kurus loyo nggak bisa belajar apa-apa. Saya cuma kasih diet kalau ibunya maksa. Kan saya nggak mau berantem lagi sama ibu-ibu. Dok, kalau makan gula anak saya beraktif. Bener. Bener nih, bener. Ya udah jangan makan gula kan nggak apa-apa. Kalau kena coklat, anaknya jadi nggak karu-karuan. Itu udah nggak makan coklat nggak apa-apa. Tapi jangan semuanya nggak boleh. Susu sapi nggak boleh, jadi susu onta, susu kambing. Saya juga baru tahu tuh. Nah gitu-gitulah. Kacau kalau itu. Jadi sebenarnya kayak sugar rush itu kan anak begitu dikasih gula makin aktif, itu sebenarnya nggak kayak gitu juga ya Prof? Kalau ibunya melihat dengan jelas, silakan aja. Gula kan nggak ada perlunya buat kita kan. Kita nggak perlu kan? Nggak perlu gula? Gula pasir buat apa? Cuma dapat gendut aja. Jadi sebenarnya manusia tuh nggak Sama perlu. diabetes, Jadi sebenarnya manusia nggak perlu gula. karbohidrat perlu. Tapi kan dapat dari nasi, dari segala macam. Tapi nggak usah makan gula. Yang gula pasir, es krim, kembang gula ya nggak usah gitu. Tuh dengar ya ibu-ibu ya, bapak-bapak ya. Tidak perlu tubuh itu sebenarnya nggak perlu gula pasir. Nah, madu kali ya, Prof. Yang nggak boleh di madu ya Pak. Madu juga menurut saya nggak hebat-hebat amat gitu. Isinya gula juga. Terus kalau manis dari mana, Prof? Hah? Yang manis itu dari mana? Dari istri. Bukan, ada fruktosanya, ada sukrosa, itu macam-macam gula. Oke. Ya, tubuh kita nggak membutuhkan gula, dengar baik-baik ya. Jadi anaknya jangan dikasih, kalau memang tidak perlu ya nggak usah ya dok ya.
gitu ya? Nggak usah, sekarang kan aturannya anak bayi itu nggak dikasih gula. Terus garam juga cuma sedikit lah, berapa gram tuh ada ibu ini tadi Profesor Gizi tuh. Jadi cuma dikit banget Garam ya? sedikit, gula nggak usah sampai setahun. Oh. Pasir ya? Oke, wow, ini banyak banget informasi yang kita mungkin nggak dapetin selama ini dan ini kebuka wawasan. Oke, satu pertanyaan lagi silakan, monggo ibu dari sebelah kiri, sebutkan nama bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Prof, saya adalah guru di sebuah madrasah inklusi di daerah Tangerang Selatan. Namanya? Nama saya Anizar. Banyak yang terjadi di kalangan kami para guru. Kebetulan besok juga saya akan sharing dengan beberapa guru di daerah Kota Tangerang. Kebetulan 750 guru yang mereka akan mengisi instrumen, Dok, Prof, instrumen tentang identifikasi anak berkebutuhan khusus pada tingkatan kelas SD. Tetapi identifikasi instrumen itu versi saya terlalu sulit. Karena kadang-kadang guru melakukan proses identifikasi yang sederhana ketika anak-anak baru hadir ada di sekolah, anaknya nggak bisa apa-apa sedikit, mereka langsung down dan tidak melakukan apapun kepada guru tersebut, kepada anak-anak tersebut. Itu yang pertama, Prof. Yang kedua, pada anak-anak dengan spesifikasi autism ini paling banyak sekarang muncul. Tetapi ketika baru masuk anaknya sudah kelihatan berbeda sedikit atau tidak fokus, biasanya hampir rata-rata sekolah melakukan penolakan untuk tidak diberikan perlakuan. Kalaupun diterima, Dok, dengan program khusus, sebenarnya ini mungkin pesan saya kepada Bu Franka, tapi mungkin penguatan dari Profesor. Kalaupun diterima, mereka hanya disuruh duduk diam dalam kelas. Dan bagi sekolah-sekolah mahal yang menerima, biasanya mereka akan dengan ketentuan khusus, anaknya bisa duduk diam nggak di dalam kelas. Lalu anak-anak ini mau di mana tempatnya? Itu yang menjadi pertanyaan juga. Yang kedua, Dok, Prof. Yang ketiga, banyak sekali daripada guru-guru ini, mereka bukan nggak mau. Bahkan ketika saya ngisi ke pelosok-pelosok, kemarin kebetulan saya dengan beberapa teman-teman komunitas, karena kebetulan saya bergabung di komunitas madrasah inklusi, teman-teman saya bilang di daerah secang atau daerah-daerah terpelosok, anak-anak dengan autism yang kelihatan berbeda, mereka dipasung, Prof. Itu menyedihkan. Sehingga tadi saya bilang, gerakan ini harus masif dan terus-menerus dilakukan. Betul kalau tadi Mbak Vina bilang, bukan hanya yang punya anak, tetapi kepada semua orang kita harus masif terus digaungkan tentang pentingnya inklusi. Karena memang bukan hanya label, sekarang sekolah wajib menerima, betul. Tetapi kalau anaknya nggak diapa-apain di sekolah, apa fungsinya? Mungkin Prof bisa memberikan penguatan kepada saya dan beberapa. Ya, bisa dipahami. Terima kasih. Terima kasih Ibu Guru yang begitu peduli ya terhadap anak-anak spesial kita. 750 besok beliau akan menjadi pembicara nih. Prof, kira-kira untuk mengidentifikasi yang tepat tuh pakai apa alatnya? Itu memang ada program untuk mengidentifikasi anak usia sekolah. Tapi menurut saya telat, Bu. Maksudnya? Kalau udah usia sekolah kan udah umurnya 6 tahun, 7 tahun. Baru ketahuan autis, baru mau diterapi, waduh, hancur dah pokoknya. Jadi sebaiknya dari 18 bulan itu tadi ya, Prof? 18 bulan. Oke. Ibu browsing ya, cari MCET namanya. MCET. Udah cukup. Nah sekarang kalau tiba-tiba orang tuanya nggak denial, ya kan? Iya, apa boleh buat. Masuk nih ke SD, kira-kira pakai identifikasi dengan apa nih kalau udah SD? Susah. Cuman maaf ya, ada anak-anak yang Asperger nggak begitu kelihatan. Tadinya memang waktu TK nggak kelihatan sama aja. Tapi nanti pada saat kebutuhan lingkungannya meningkat, dia nggak bisa nguber gitu, baru kelihatan. Bisa itu kelihatan waktu SD.
Ya. Oke, itu yang paling mudah ya Bu ya. Jadi kata tadi kan agak terlalu sulit gitu kan. Zaman sekarang sih Bu, kalau mau diagnosa baru umur SD mah kelewatan gitu. Oh. Semua dokter anak bisa. Baru diberikan proses identifikasi itu di kelas 1 SD. Yang terlambat. Nah, sebetulnya semua dokter anak bisa lah. Masa nggak pernah ke dokter anak? Nah berarti kalau gitu kita harus memberikan penanganannya mungkin ke puskesmas kali. Betul. Tetapi masih minim Ibu. Sekedar informasi juga, sekolah-sekolah yang mempunyai program inklusi wajib bekerja sama dengan puskes. Tetapi puskes pun ya punya itu. Kan udah mulai paling nggak memerintahkan tadi 2023 ya. 2023 baru mulai sekolah inklusi, baru mulai gurunya di training. Baru PR tuh ya. Jadi kemarin-kemarin ngapain aja ya? Kita nggak usah bahas Prof, pertanyaan yang sama. Karena sekarang baru aware, mungkin karena Pak Menterinya yang baru sekarang ini ya. Kemudian sekolah menolak. Sebentar lagi mau diganti lagi menteri. Iya, 6 bulan lagi. Tadi saya bilang Pak, jangan ganti dulu Pak. Berarti kita harus request nih, karena baru sekarang yang aware dan peduli. Sekolah menolak begitu anaknya nggak fokus dikit, sebenarnya sekolah yang nolak itu anak bergabung. Nah ini gimana Prof tanggapannya? Ya kira-kira berapa tahun yang lalu tuh ada yang terima aja semua. Nanti udah jelek dipaksa supaya dia minta keluar. Itu sedih banget lah. Bayangin kalau anak kita diminta keluar dari sekolahnya karena dia nggak bisa ngikutin. Aduh itu udah sedih ya? Aja. Sedih banget. Dan anak ini pada saat masuk sekolah juga nggak bisa mengikuti perkembangan di kelas, dia jadi diem aja. Tanggapannya Mbak Vina gimana? Punya pengalaman seperti itu? Aduh, bingung ya kalau kayak gitu ya. Cuman ini hubungannya nih udah bukan pertanyaan ke kita nih kalau beginian. Iya. Ini hubungannya sama Kemendikbud, sama Iya emang sih. Jadi ulang. Kapan kita jadi menterinya nih Pak? Biasanya sekarang sekolah terima 2 orang kebutuhan khusus. Tapi syaratnya tadi ya, IQ-nya bagus, anaknya nggak ngaco. Nah, itu dua indikator yang harus dipegang. Berarti sekarang sebelum anak itu masuk ke SD, dia harus bertemu dengan psikolog untuk mendapatkan pemeriksaan kecerdasan intelektualnya, barulah melihat bagaimana social life-nya, gitu kan. Mbak Vina, tadi ada tanggapan dong, cerita pengalaman yang sebelumnya pada saat Vito itu kan banyak tantangan, itu seperti apa pengalaman? Pengalaman punya Vito ini memang dia kan agak beda dibanding teman-temannya ya. Jadi agak kan diem aja nggak di kelas? Terlalu fokus. Dia itu mungkin anak juga cuma satu kan anakku itu ya. Dan waktu saya bilang seperti itu bapaknya sempat marah. Kamu kok pikiran gitu? Oh saya cuma bilang mungkin ini ada berapa grade dari autism karena menurut aku agak beda sama anak kita ini. Tapi aku melihat bahwa anakku, orang mau bilang anak gue bodoh terserah, tapi gue tahu bahwa anak gue pintar. Gitu kan yang paling penting kita tahu. Jadi itulah saya selalu memperhatikan sekeliling saya. Jadi dan saya selalu bilang sama ibu-ibu yang punya anak-anak dan agak berbeda ini, saya bilang agak berbeda ya. Karena saya nggak tahu itu apa autis apa enggak, cuma saya tahu agak berbeda. Saya selalu bilang berbanggalah kamu punya anak yang istimewa, ya. Jadi kalau bisa orang mau bilang apa, kita lakukan yang terbaik untuk anak kita. Jadi jangan merasa oh anak gua kenapa begini ya. Itu pokoknya harus bangga punya anak yang istimewa. Yes. Oke, Mas Ananda silakan tanggapannya. Ya, saya mungkin bisa menambahkan dikit. Ada problem tentang anak-anak ini ya, termasuk ya saya dan pengalaman pribadi. Putranya Vina juga pasti. Ya itu soal bullying kan di sekolah. Kita semua adalah korban bullying dan selalu bullyingnya adalah yaitu bahwa kita tuh beda segala macam. Kita mesti ingat aja bahwa bullying itu orang yang butuh untuk membuli orang lain itu justru mereka juga harus dikasihani karena mereka tuh punya insecurity ya. Orang yang udah secure, yang udah ngerti saya ini begini, saya nggak butuh membanding-bandingkan diri saya dengan orang lain.
Dan kalau bullyingnya bilang kamu tuh beda gitu, ya bilang aja. Ya justru karena ini saya jadi keren. Kalau beda itu keren. Yang membosankan itu yang Anda semua itu yang sama-sama semua itu. Gitu. Nah ini kalau bosan nggak sih jadi orang sama semua gitu? Iya benar-benar justru Kalau spesial. punya kan cuma satu. Nah itu burung camar. Nah, tanggapan berikutnya satu lagi pertanyaan dari ibu guru kita juga bahwa ada anak itu bullying sangat problem ya pada pasien-pasien ini. Artis yang gampang nomor satu, kalau kamu diganggu temannya kamu teriak-teriak minta tolong. Nomor dua, orang tuanya cari, ini kan ada anak jagoan sekolah yang nakal-nakal itu, datengin ibunya, orang tuanya, tolong dong anak saya dijagain. tuh kayak gitu, berarti anak Ya, yang biasanya paling kalau dia udah dijagain sama jagoan sekolahnya, yang lain nggak bakal bully. Oh, jadi cari anak paling populer, lalu ibunya bertemu dengan ibu tersebut, bantu dong anak saya kan anak ibu populer banget gitu ya. Oke, triknya bagus banget, boleh dicoba. Nah, satu lagi nih, tanggapan Prof gimana terhadap orang yang masih dipasung atau anak yang dipasung padahal dia anak spesial? Nggak pernah ketemu lagi itu zaman sekarang. Oh, zaman saya di puskesmas itu 40 tahun yang lalu ya ada. Sekarang sih Nggak ada lagi. Ya lapor aja ke lurahnya kan dilepas. Lurahnya juga nggak ngerti nih kayaknya. Oke. Zaman dulu punya. Oke, kita kasih aplaus dong dengan diskusi kita hari ini yang sangat luar biasa. Dapat kita tarik kesimpulan bahwa setiap anak adalah anugerah dari Allah, dari Tuhan ya. Bagaimana kita bisa mengoptimalkannya dan buat kenapa disebut dengan spesial? Seperti tadi pengalaman para pembicara kita, kenapa disebut spesial? Karena mereka tuh memiliki spesial dalam bidangnya masing-masing. Karena itu setiap anak tuh terlahir cerdas, cuman cerdas di bidangnya. Tolong orang tua bisa membantu mengoptimalkan kemampuan anak sebagaimana Tuhan mendesain dengan sangat sempurna. Tidak ada anak yang terlahir fail atau gagal karena ciptaan Tuhan. Pasti ada tujuan yang hadir di antara Anda dan Anda adalah orang tua yang luar biasa. Mbak Vina tadi udah menceritakan bagaimana peran yang sangat luar biasa mengoptimalkan seorang Vito sehingga menjadi luar biasa. Kemudian Mas Ananda juga begitu orang tuanya paham, kembangkan potensinya saja. Jangan lihat kekurangannya, optimalkan yang potensinya saja. Dari Prof tadi dinyatakan terlambat kalau udah gede SD, sebaiknya dari umur 18 bulan ditemukan sehingga bisa dioptimalkan dan setiap anak bisa dioptimalkan mencapai lebih baik lagi. Butuh dukungan dari masyarakat terutama para pendidik di sini untuk bisa meningkatkan, mengoptimalkan anak-anak special need. Mereka ada dan jangan tinggalkan mereka. Indah malah justru berbeda karena perbedaannya. Demikian diskusi talk show dari kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan untuk para pembicara dan juga moderator tetap berada di atas panggung karena akan ada penyerahan apresiasi dalam bentuk souvenir yang akan langsung diserahkan oleh Ibu Sri Hartati. Mohon berkenan Ibu untuk kembali naik ke atas panggung. Ini untuk souvenirnya persembahan dari buku dari Drisana, ada Camani dan juga Hidratera.